Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Efran Alamin, Guru Produktif Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Kali ini saya akan membahas mata pelajaran kelas 10, yaitu pekerjaan dasar otomotif. Dalam mata pelajaran pekerjaan dasar otomotif yang disingkat PDTO, saya akan membahas materi yang berjudul hand tools. Oke, langsung aja kita masuk dalam materi hand tools. Hand tools. Pengertian hand tools. Hand tools atau dikenal dengan istilah alat-alat tangan adalah alat bantu yang memudahkan pekerjaan manusia dan tidak memerlukan tenaga yang besar. Hand tools, alat-alat tangan dalam bidang otomotif terbagi menjadi dua macam. Satu, peralatan bengkel otomotif. Dua, peralatan kerja bangku. Yang pertama, peralatan bengkel otomotif. Di dalam bengkel otomotif maupun bengkel kerja bangku dikenal ada dua jenis alat bantu kerja, yaitu yang pertama alat tangan, dikenal dengan istilah hand tools, adalah penggerak tenaga manusia. Yang kedua alat bertenaga, dikenal dengan istilah power tools, adalah penggeraknya dibantu manusia. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkhususkan materi tentang hand tools pada bengkel otomotif. Materi hand tools adalah macam-macam kunci. Yang pertama kita bahas yaitu kunci pas, yang kedua kunci ring, yang ketiga kunci pas ring, yang keempat kunci nipple atau nepel, yang kelima kunci busi, yang keenam kunci roda, yang ketujuh kunci Inggris, dan yang kedelapan kunci L. Fungsi dari macam-macam kunci. Yang pertama kunci pas. Mari kita melihat gambar kunci pas. Kunci pas digunakan untuk melepas baut atau mur yang sudah dikendorkan dengan kunci soket atau kunci ring. Yang kedua kunci ring. Mari kita lihat gambarnya. Kunci ring digunakan untuk mengendurkan baut dan mur. Kunci ring ini mampu meminimalisir kepala mur atau baut menjadi lumur atau rusak saat melepas atau mengencangkan baut dan mur. Yang ketiga kunci pas ring atau dikenal dengan istilah kunci kombinasi. Kita lihat gambarnya. Kunci pas ring dapat digunakan untuk mengencangkan atau mengendurkan baut atau mur, terutama pada bagian-bagian yang tidak terjangkau oleh kunci soket. Kunci nipple, kita lihat gambarnya. Kunci nipple atau nipple digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut pada sambungan-sambungan pipa yang serupa dengan sambungan-sambungan yang digunakan pada injektor line atau pipa rem. Yang kelima kunci busi. Kita lihat gambar kunci busi. Kunci busi dipasang dengan sisipan karet yang tidak hanya mencegah porselin pada busi agar tidak pecah, melainkan juga untuk menahan busi agar memudahkan saat pelepasan dan pemasangan busi. Yang keenam kunci roda. Kita lihat gambar kunci rodanya. Kunci roda digunakan untuk melepaskan dan memasang kembali mur pada roda.
Alat ini biasanya mempunyai 3 atau 4 ujung soket dengan ukuran yang berbeda-beda. Kunci Inggris. Kita lihat gambarnya kunci Inggris. Kunci Inggris hanya digunakan bila kunci pas, ring, dan soket yang tepat untuk pekerjaan tersebut tidak tersedia. Jadi kunci Inggris merupakan kunci alternatif bila kunci pas, ring, dan soket tidak ada di rumah atau tidak ada di bengkel. Yang ke-8 adalah kunci L. Kita lihat gambar kunci L berikut ini. Kunci L ini digunakan untuk mengendurkan atau mengencangkan baut dengan kepala berlubang yang memiliki sisi segi 6, segi 4, dan lain-lain. Kunci soket yang merupakan bagian dari hand tool berfungsi untuk membuka baut atau mur yang jauh dan tidak terjangkau oleh tangan seperti berada di dalam mesin bagian dalam. Kunci ini juga memudahkan untuk melepas baut atau mur yang sangat kencang. Dan ini adalah gambar satu sel kunci soket. Bagian-bagian kunci soket diantaranya adalah 1. Ratchet, 2. Batang geser T, 3. Batang universal, 4. Batang perpanjang sok, 5. Sambungan sok universal, dan 6. Kunci sok segi 6 ganda. Fungsi dari bagian-bagian kunci soket. Yang pertama adalah ratchet. Kita lihat gambarnya. Ratchet adalah kelengkapan kunci sok yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar tanpa harus melepaskan kunci sok dari kepala baut atau mur. Yang kedua, batang geser T. Kita lihat, amati gambarnya. Batang geser T dipasang dengan kunci sok untuk mengendorkan sebuah mur atau baut yang sangat kencang. Yang ketiga adalah batang universal. Kita bisa lihat gambarnya. Batang universal, gagangnya bisa disambung dengan berbagai jenis sok untuk mengendorkan baut-baut yang sangat kuat dan berfungsi menambah momen yang dihasilkan saat mengendurkan baut yang kencang. Yang keempat adalah batang perpanjangan sok. Kita bisa lihat gambarnya. Batang perpanjangan sok digunakan bersama dengan ratchet untuk menjangkau mur atau baut yang tidak terjangkau oleh kunci lain. Sambungan sok universal yang kelima. Ini adalah gambar sambungan sok universal. Alat ini digunakan untuk melepas atau memasang baut atau mur pada posisi yang tidak terjangkau dengan batang perpanjangan saja. Yang keenam adalah kunci sok segi 6 ganda. Ini gambarnya. Alat ini digunakan dengan bantuan alat penggerak yang dioperasikan dengan tangan. Alat ini sangat serbaguna karena cocok dipakai pada mur atau baut. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang materi hand tool. Terima kasih telah nonton channel saya, dan nanti akan ada pembahasan materi hand tool part kedua, karena materi ini belum saya anggap belum selesai. Masih banyak beberapa alat atau kunci yang akan dibahas
nanti pada part kedua nanti. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih, selamat belajar. Semoga sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.